Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atin hurum. Dalika dinul qayyim fala taqdimu fihina anfusahum. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian Ahad pagi, Komite Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Bakti Ibu yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam suasana yang masih mengalami wabah pandemi COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian dengan mencabut wabah ini dari persada Nusantara ini. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sudah berada di tanggal 23 Dzulqa'dah. Artinya bahwa kita hari ini berada di salah satu bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat Islam yang belum memahami terkait dengan keutamaan daripada bulan haram itu. Karena kekurang pahamannya, akhirnya melewatkan begitu saja waktu-waktu yang mustajabah di dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Akhirnya banyak amal-amal yang seharusnya dia kerjakan, tidak dia kerjakan. Padahal memiliki keutamaan yang luar biasa. Para pemirsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran seringkali bersumpah dengan menggunakan nama-nama waktu seperti wadduha, demi waktu duha, wal fajar, demi waktu fajar, ya, kemudian wal asr, demi masa, ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya waktu di dalam kehidupan manusia. Tapi terkadang manusia kurang menyadari terkait dengan pentingnya waktu ini, sehingga dia membuang percuma begitu saja waktu-waktu hidupnya dengan tanpa adanya suatu prestasi, apakah prestasi yang menyangkut duniawi ataukah prestasi yang menyangkut urusan akhirat. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang merugi. Padahal waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat. Waktu itu ya cepat berlalu, dan apabila berlalu dia tidak pernah kembali lagi kepada diri kita. Waktu yang telah berlalu akan menjadi suatu sejarah, ya, pengalaman, dan waktu yang sudah berlalu akan menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu agama Islam itu memberikan tuntunan kepada kita terkait dengan waktu-waktu yang mustajabah. Ya, pada setiap hari itu ada waktu yang mustajabah
Contohnya waktu yang mustajabah yang datangnya setiap hari itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajabah bagi kita untuk beramal dan berdoa. Yang kedua, itu adalah di antara waktu adzan dan qomat. Itu waktu yang mustajabah bagi kita untuk beramal dan berdoa. Pun pula ada waktu yang mustajabah yang sifatnya mingguan, yaitu hari Jumat atau malam Jumat, terutama di antara dua khutbah dan di akhir Jumat atau menjelang 1 jam atau 2 jam sebelum datangnya maghrib di hari Jumat. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Seringkali kita melewatkan itu. Ada lagi waktu yang mustajabah yang sifatnya adalah bulanan, yaitu datangnya Yaumul Bid pada tanggal 11, 12, 13. Ada lagi waktu yang mustajabah yang datangnya itu adalah tahunan. Itu ada dua. Yang pertama itu adalah bulan Ramadan dan yang ketiga adalah bulan haram. Bulan haram inilah yang belum begitu banyak umat Islam menyadari betapa mulianya bulan haram ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Ya, yang pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddata syuhuri indallah. Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara sahron. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tentu ini penanggalan Hijriah. Nah, Allah kemudian mengatakan pada ayat itu adalah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Itulah ketetapan Allah semenjak Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu itu ada, waktu itu hadir, itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah mengatakan kepada kita, minha arbaatun hurum. Minha arbaatun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kemudian Allah mengatakan pada ayat ini adalah dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah di dalam agama yang lurus ini. Fala taqlimu fihina anfusahum. Maka apabila kamu hidup di dalam 4 bulan itu, apabila kamu menjumpai 4 bulan itu, fala taqlimuna bi anfusahum. Maka jangan sekali-kali kamu berlaku zalim, jangan sekali-kali kamu berbuat kedzaliman. Nah, pada ayat ini yang perlu kita jelaskan adalah minha arbaatun hurum. Di dalamnya itu ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu tidak Allah sebutkan pada ayat ini. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Rasulullah menerangkan kepada kita bahwa 4 bulan haram itu adalah yang pertama 3 bulan yang datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram tahun Islam berikutnya, kemudian Rajab. Jadi bulan 11, bulan 12, kemudian bulan pertama tahun Islam berikutnya dan bulan Rajab. Ini adalah merupakan bulan haram. Nah, kemudian keutamaannya di mana? Keutamaannya terletak pada ayat berikutnya ini. Fala taqlimu fihina anfusakum. Maka apabila kamu berada di dalam bulan itu, di dalam bulan 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, janganlah kamu berbuat kedzaliman. Yang menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, tatkala menafsirkan ayat fala taqlimu fihina anfusakum, beliau mengatakan kepada kita bahwa maksud ayat itu adalah barang siapa di antara kamu sekalian yang berbuat dosa,
di 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, maka Allah akan melipat gandakan siksanya atas dosa yang dia lakukan itu. Tapi sebaliknya apabila kita berbuat kebaikan, apabila kamu berbuat kebaikan, kamu beramal ibadah, kamu beramal soleh di dalam 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka pahalanya pun juga dilipat gandakan. Ini yang perlu kita pahami, para pemirsa ya bunda sekalian, agar betul-betul kita mampu memaksimalkan waktu-waktu kita, di bulan haram itu, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dengan apa? Dengan memperbanyak berbagai macam amal soleh yang nyata-nyata itu diterangkan oleh sahabat tadi, pahalanya dilipat gandakan. Gitu. Terutama sebentar lagi kita berada di bulan apa? Dzulhijjah. Ini Dzulqa'dah, ya. Ahad ini adalah tanggal 23 Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah. Dan insya Allah sebentar lagi, ya, kurang dari sepekan, ya, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Gitu. Nah, bulan Dzulhijjah ini di samping merupakan bulan haram, ya, dia juga memiliki keutamaan, gitu, ya, yaitu terkait dengan posisi kedudukan bulan Dzulhijjah itu. Yang pertama, bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan, ya, bulan haji. Artinya bahwa umat Islam di bulan ini, ya, di bulan Dzulhijjah nanti itu berbondong-bondong menyelenggarakan syariat Islam, rukun Islam yang kelima, yaitu bulan ibadah haji. Walaupun pada pandemi ini pemerintah kerajaan Arab Saudi hanya membatasi 60.000 dari orang-orang yang diperbolehkan untuk mengerjakan haji karena situasi pandemi. Ini merupakan kali kedua, ya, tahun 2020 juga hanya 60.000 orang, tahun 2021 ini juga hanya 60.000 orang. Ya, tentu saja mereka-mereka yang sudah memiliki niat, ya, tetapi tidak bisa berangkat pada kali ini, jangan berkecil hati. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan nilai pahala didasarkan kepada niat kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan masing-masing perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Gitu. Nah, ini kemudian bulan Dzulhijjah juga disebut dengan bulan kurban, karena mayoritas umat Islam itu pada bulan ini juga mengerjakan, ya, ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan dia pada Allah. Maka dia mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya untuk diwujudkan, ya, sebagai hewan ternak yang dikorbankan, yang dagingnya diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Gitu. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah itu juga ada, ya, yang namanya adalah 10 hari pertama bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu waktu yang luar biasa. Yang Rasulullah SAW mengatakan pada waktu itu, beramalah kamu di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya mengalahkan jihad fisabilillah. Mengalahkan jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Kecuali yang bisa mengalahkan pahalanya adalah orang yang berjihad kemudian dia menemui kesahidan. Artinya siapapun di antara kita yang beramal soleh, beramal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10, ya, dia beramal soleh, memperbanyak tilawah Al-Quran, ya, yang disarankan juga memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid, gitu kan, ya,
mengerjakan puasa. Jadi puasa tidak hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja, puasa Arafah saja, atau yang didului dengan tanggal 8-nya, tapi kita boleh mengerjakan puasa itu sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Gitu. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di antara 10 hari pertama dengan bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia mana? Maka Rasulullah menjawab bahwa kalau malamnya, kalau di waktu malamnya, itu maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi di siang harinya, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada di siang hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kata Rasulullah seperti itu. Ya. Untuk itu jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini nantinya untuk memperbanyak amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kebaikan-kebaikan apakah ibadah mahdhah seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, ataukah ibadah muamalah, meringankan beban saudaranya, memutihkan hutang, ya, menyantuni yatim, menyantuni kerabat yang tidak mampu. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang berpahala. Ya, apalagi dilakukan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, kemudian dilakukan di bulan haram tadi, pahalanya semakin berlipat. Gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, para pemirsa, kalau kita bicara kurban, ya, tentu kita teringat, kita bicara tentang ibadah haji, kita bicara tentang ibadah kurban. Ini pasti kita akan teringat dengan sosok, ya, yang tidak pernah, ya, lupa kita sebut dalam setiap sholat kita, yang namanya kita sandingkan dengan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam kehidupan umat muslim, karena Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, yang artinya itulah merupakan kekasihnya Allah. Karena nilai ketaatan yang luar biasa yang dilakukan Ibrahim, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepadanya Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena apa? Ketaatan yang dia lakukan. Apapun yang diperintahkan Allah kepada beliau dilaksanakan. Termasuk terkait dengan perintah penyembelihan putranya Ismail. Setelah 14 tahun tidak bertemu, baru bertemu beberapa bulan, ada perintah untuk menyembelih. Gitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu juga diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari dua putra beliau, itu Nabi Ismail, ya, yang kemudian menurunkan Nabi Yunus sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Ishak juga menurunkan, ya, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya, dari mulai Nabi Yakub, ya, dari mulai Nabi Yusuf, ya, dan Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi Ibrahim itu namanya senantiasa kita sebut, ya, dalam setiap sholat kita, tatkala kita tahiyat akhir, itu pasti kita akan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Artinya nama beliau ini senantiasa kita sebut pada tahiyat akhir. Tidak ada nama nabi yang kita sebut, ya, selain Rasulullah SAW itu kecuali Nabi Ibrahim ini. Kemudian yang berikutnya adalah satu-satunya nabi yang apa yang dilakukannya ditetapkan sebagai syariat peribadatan dalam agama Islam, kecuali apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi
Ibrahim. Ya. Terkait dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Itu adalah diambil dari apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Apakah terkait dengan sa'i, terkait dengan melempar jumroh, ya kan? Terkait apa itu wukuf, terkait tawaf itu, sampai terkait dengan tahallul, penyembelihan hewan kurban, itu semua diambilkan dari apa yang dilakukan keluarga yang mulia ini. Dan salah satu nilai ibroh yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim itu adalah keberhasilan beliau di dalam mendidik putra-putrinya. Keberhasilan beliau di dalam mendidik putra-putranya sehingga bisa mengantarkan putra-putranya menjadi orang yang sukses. Baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Nah, tentu kita menginginkan hal itu terjadi pada keluarga kita. Kita diberikan suatu keluarga yang putra-putri kita itu memiliki kesolehan dan sukses dunianya dan akhiratnya. Nah, apa rahasianya? Ya, pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam itu Allah abadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, di mana pada waktu itu Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunaya ini arafil manami anni atbahuka fangdur madakaro. Ya. Maka tatkala Ismail telah sampai usia balik, sanggup mengikuti Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim kepada Ismail, wahai anakku, tadi malam bapakmu bermimpi mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana menurut pendapatmu, apa yang harus bapak lakukan? Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abatif amatu maru satajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai ayahku, ya, segera lakukanlah apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menjumpai diriku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dari satu ayat ini setidaknya kita mendapatkan suatu metode pendidikan anak. Pada ayat ini ada 6 atau 7 ini. Yang pertama, mari kita kupas. Itu adalah falama balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala Nabi Ismail telah sampai usia balik dan sanggup mengikuti Ibrahim. Ya, itu maknanya adalah bahwa pendidikan pertama yang perlu kita bangun itu adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Nah, kita ketahui bahwa kepribadian seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Apakah itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, ataukah lingkungan masyarakatnya. Ya. Dan sesuatu yang sangat berpengaruh sekali secara mendalam terhadap kepribadian anak itu adalah faktor lingkungan keluarga. Ayah dan bundanya itulah yang akan menjadi sumber keteladanan bagi anak. Maka tidak ada pendidikan yang paling mumpuni, pendidikan yang paling manjur kecuali pendidikan yang didasarkan pada basis keteladanan. Anak yang soleh, anak yang solehah hanya tumbuh dari ayah yang soleh dan ibu yang solehah. Jadi kalau anak-anak kita ini kita ingin anak kita soleh, anak kita solehah, maka bapaknya harus soleh dulu, ibunya harus solehah. Baru anak kita bisa soleh dan solehah. Itu. Mari kita ciptakan lingkungan keluarga kita minimal yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Berikan mereka keteladanan. Kemudian, pada pelajaran berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunaya ini arafil manami ani atbahuka fangdur madataro. Walaupun itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Ibrahim mengkomunikasikan dengan Nabi Ismail, wahai anakku, sungguhnya bapakmu mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang harus bapak lakukan? Ya. Ini pentingnya
dalam pendidik keluarga itu adalah menjalin komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Karena ketika tidak terjadi komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak, ya, maka tentu akan menimbulkan suatu disharmonisasi di dalam keluarga itu. Maka perlunya di sini dalam keluarga artinya komunikasi itu menjadi penting. Ya. Komunikasi menjadi penting. Ya. Apalagi dalam Al-Quran itu peran ayah sangat dominan. Al-Quran menyebut peran orang tua itu 19 kali. Yang 13 kali itu ayah, yang 4 kali itu ibu, ya, yang 2 kali itu masih debatable apakah ayah atau dapat ibu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran ayah di dalam membangun komunikasi dengan anak-anaknya. Karena ketika terjadi komunikasi yang intens, yang sehat antara orang tua, maka pada diri anak itu merasa diuwongke. Artinya keberadaannya diakui dalam keluarga itu. Nah, ini yang perlu kita bangun. Kemudian yang ketiga dan kelima itu terletak pada jawaban Ismail. Ya abati apa matuk malu satajiduni insyaallah minasabirin. Ya. Ayahku segera lakukan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan menjumpai diriku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, perkataan Nabi Ismail ini, Masya Allah, kalau kita pilih kata-katanya, yang pertama, ya abadi, ya abah. Itu menunjukkan Ismail alaihissalam itu memiliki nilai kesopanan yang tinggi di dalam berbahasa. Adab, dia memiliki adab yang tinggi dalam bertutur kata. Ketepatan dia dalam memilih kata yang tepat, yang kesopanannya lebih tinggi. Karena bahasa Arab itu tatkala anak memanggil ayahnya bisa abi, bisa abah, tapi abah itu lebih halus. Maka nilai-nilai estetika, nilai etika itu perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak ini ketika bertutur kata bisa memilih kata-kata yang sopan. Karena kesopanan itu sebetulnya adab ini mencerminkan suatu penanaman kebiasaan. Penanaman kebiasaan. Mencetak orang yang pintar itu mudah. Ya. Belajar ilmu itu mudah, tapi belajar adab itu sulit. Maka para ulama itu untuk belajar adab itu bertahun-tahun. Baru dia belajar ilmu. Ya. Nah, ini karena apa? Ketika orang itu menuntut ilmu dengan menguasai adab, dia mendapatkan barokah dari ilmunya. Tapi ketika orang menuntut ilmu tanpa memiliki adab, dia tidak akan mendapatkan barokah dari ilmu itu. Kemudian ya abati af'al, segerakanlah. Segerakanlah ini adalah merupakan adab seorang hamba kepada Allah. Apa-apa yang menyangkut Allah, apa-apa yang menyangkut perintah Allah itu harus terletakkan pada urutan nomor 1. Ya, itu harus kita biasakan pada anak-anak kita. Ya, sehingga tatkala contohnya adzan berkumandang, ya kita suruh anak kita berikan contoh dia sebagai seorang ayah, kita berangkat membawa sajadah ke masjid, maka anak otomatis dia akan ikut. Ya. Karena terlalu sering ya dalam kehidupan kita ini kita tidak mendidik anak untuk kita kenalkan dengan adab yang menyangkut Allah. Contohnya sholat tadi, ketika adzan berkumandang, orang tuanya menyuruh untuk pergi ke masjid, tapi ayahnya, ya, ibunya ya, itu tidak menjalankan sholat. Sehingga kadang-kadang anak ini bingung antara apa yang didengar dengan apa yang dilihat tidak sama. Kalau apa yang didengar dan yang dilihat tidak sama, anak kita akan mengalami split personality, jiwa yang pecah. Dan yang jiwa yang pecah itu bibit-bibit kemunafikan. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kemudian matuk maru itu menyangkut masalah hukum-hukum agama. Apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu ini menyangkut hukum syariat agama. Maka kewajiban orang tua itu wajib menunjukkan kepada anak terkait dengan syariat agama ini. Mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mana yang subhat. Ini menjadi tanggung jawab orang tua, bukan guru, bukan ustadz atau bukan ustadzah, orang tua. Tapi terkadang kan kita tidak pernah mengenalkan itu pada anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu ketika mengetahui sesuatu, dia mengetahui dari
orang yang tidak tepat. Kemudian satajiduni insya Allah. Engkau akan menjumpai diriku insya Allah. Insya Allah itu cermin jiwa yang tawadhu, cermin jiwa yang rendah hati, cermin jiwa yang jauh dari kesombongan. Ya, kalau hari ini begitu banyak orang pintar tapi jumawa sombong. Ya, dalam Al-Quran ya, Nabi SAW sendiri pernah ditegur ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala lupa mengucapkan insya Allah. Dan minasobirin itu gambarannya betapa dalam diri Ismail itu memiliki paradigma yang betul terkait bahwa orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan termasuk orang-orang sabar. Artinya Nabi Ibrahim itu sudah menanamkan kepada Nabi Ismail terkait dengan sirah, sejarah perjalanan orang-orang soleh, di mana kebiasaan orang-orang soleh itu ditanamkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sehingga terpancar dari jiwa Nabi Ismail itu keinginan untuk meneladani orang-orang soleh yang diceritakan oleh Nabi Ismail. Itulah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan Dzulhijjah dan pendidikan anak dari Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kajian akad pagi kita bermanfaat. Senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita, melindungi kita dari bala dan musibah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.